perbedaan antara Paskah di Rusia dan Barat? Sebetulnya nggak banyak. Sekalipun ada, perbedaan itu bukanlah suatu yang prinsipil. Umat Kristen Ortodoks, Katolik, dan Protestan sama-sama percaya pada kebangkitan Kristus. Nikolai Gogol, penulis besar Rusia dari abad ke-19 yang lebih memilih tinggal di Italia, menulis bahwa perayaan Paskah di Rusia tidak seperti di tempat lain. Ia menyebutkan bahwa orang Rusia lebih fokus pada gagasan mengalahkan kematian, dan budaya Rusia pada umumnya lebih mementingkan budaya Paskah, berbeda dengan tradisi Barat yang lebih mementingkan Natal. Hingga kini, Paskah menjadi hari libur utama umat Kristen di Rusia. Pada hari Paskah, atau tepatnya saat berlangsungnya prosesi kebaktian malam Paskah, orang-orang yang biasanya tak pernah pergi ke gereja dan mungkin tak memahami hubungan mereka dengan Tuhan akan datang ke gereja. Dalam beberapa hal, Paskah adalah liburan paling egaliter dalam Ortodoks Rusia, karena semua orang boleh berpartisipasi dalam prosesi yang berlangsung di gereja, yakni memegang lilin yang menyala. Gagasan pemersatu Paskah Rusia dan Barat adalah kepercayaan akan kebangkitan Kristus. Orang-orang Ortodoks, Katolik, dan Protestan sama-sama meyakini hal itu. Terlepas dari siapa yang merayakan Paskah dan bagaimana mereka merayakannya, kebangkitan adalah peristiwa sentral dalam Injil. Ini mewakili harapan orang-orang beriman yang bercita-cita untuk dibangkitkan seperti Kristus. Namun, orang Kristen di tiap negara merayakannya dengan cara mereka masing-masing. Poin utama perselisihan antara orang Kristen di Barat dan di Timur adalah kalender. Gereja Ortodoks Rusia menggunakan kalender Julius yang awalnya diperkenalkan oleh Julius Caesar pada abad pertama sebelum Masehi. Sementara gereja-gereja Barat mengadopsi kalender Gregorius yang ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada abad ke-16. Terdapat selisih 13 hari antara kedua kalender, bahkan menjadi 14 hari pada tahun 2100. Jadi, Ortodoks menghitung bulan purnama pertama menggunakan kalender Julius, sementara Katolik menggunakan kalender Gregorius. Pada abad keempat, para pendeta sepakat bahwa Paskah akan dirayakan pada hari Minggu pertama. Setelah kemunculan bulan purnama pertama, setelah ekuinoks musim semi yang jatuh pada tanggal 21 Maret. Untuk menghitung bulan purnama pertama setelah 21 Maret, orang-orang Ortodoks menggunakan kalender Julius, sementara umat Katolik menggunakan kalender Gregorius. Aspek lain yang menjadi perhatian saat menghitung penanggalan Paskah adalah fakta bahwa bulan purnama pertama setelah ekuinoks musim semi kadang jatuh pada hari yang berbeda. Meski demikian, sekitar sepertiga dari semua kasus, orang-orang Katolik dan Ortodoks merayakan Paskah pada hari yang sama. Sekalipun tanggal perayaan tak jatuh di hari yang sama, baik Paus maupun Patriark Moskow mengucapkan selamat satu sama lain pada hari Paskah. Ketika Paskah jatuh pada hari yang sama, seperti tahun 2017 lalu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kasih persaudaraan dan semua orang kembali mengingat gagasan persatuan Kristen yang didasarkan pada Injil yang sama. Sebagai catatan, sebagian besar umat Kristen Protestan Rusia, kecuali gereja Lutheran, menghitung tanggal Paskah berdasarkan kalender Julius, sama seperti gereja Ortodoks Rusia. Namun, gereja Ortodoks Amerika dan Yunani beralih ke gaya baru dan merayakan Paskah pada hari yang sama dengan umat Katolik. Di Rusia, gereja Ortodoks mengikuti penanggalan Julius secara ketat karena peralihan ke gaya baru akan memicu kemarahan di kalangan jemaat konservatif dan memprovokasi perpecahan. Paskah adalah hari raya yang sangat penting dan sakral bagi umat Ortodoks. Perayaan Paskah di Rusia dianggap sebagai perayaan untuk semua orang dan dapat diikuti siapa saja yang ingin merayakannya. Sebelum Paskah, umat Ortodoks Rusia menjalani puasa Prapaskah selama 7 minggu. Menjalani Prapaskah berarti meninggalkan segala macam produk hewani seperti daging, telur, ikan, makanan laut, dan termasuk semua produk susu. Pada hari pertama dan terakhir Prapaskah, umat Ortodoks dianjurkan berpuasa penuh. Pada hari kedua, hanya roti dan air yang boleh dikonsumsi. Dan pada hari-hari lain,
seluruh jemaat diharapkan mampu menahan diri dari minuman beralkohol, merokok, berhubungan seks, bersumpah serapah, dan berburuk sangka. Setelah ibadah panjang dan puasa yang ketat selama sepekan sebelum Paskah, seorang pastor setelah memimpin prosesi di luar gereja menyanyikan doa dan nyanyian rohani. Berhenti di depan pintu yang tertutup pada tengah malam. Kemudian ia akan membukanya secara simbolis, membuka makam suci dan mengumumkan kepada dunia bahwa Kristus telah bangkit. Selama ibadah, pastor dan jemaatnya bertukar salam. Kristus telah bangkit, dan sesungguhnya dia telah bangkit. Seluruh ritual meninggalkan kesan mendalam, dan teriakan penuh kegembiraan orang-orang bergema di langit malam. Penyair ternama Rusia, Alexander Pushkin, pernah menulis bahwa ia senang pergi ke gereja pada hari Paskah, karena ia bisa mendengar suara orang-orang Rusia di sana. Nah, sementara kelinci dan telur menjadi simbol yang populer pada perayaan Paskah di Barat. Di Rusia, kita akan menemukan telur yang diwarnai oleh kulich atau kue Paskah. Pada umumnya, kue Paskah ini sangat populer di Eropa. Ada banyak resep kue Paskah Italia yang dijual di Rusia. Tradisi lainnya yang unik di Rusia adalah membuat pashka, yang berarti Paskah dalam bahasa Rusia, yaitu hidangan yang terbuat dari cottage cheese dengan kismis dan rempah-rempah yang dibentuk menyerupai piramida sebagai simbol makam kudus. Setelah 7 minggu masa Prapaskah, makanan Paskah disajikan dengan berbagai macam hidangan daging. Meski begitu, di Rusia, hari libur ini tidak punya sajian khusus seperti angsa panggang di hari Natal. Sebelum tahun 1917, berbagai hidangan disiapkan untuk Paskah, dari daging babi sampai unggas. Di samping itu, Rusia juga memiliki permainan khusus untuk merayakan Paskah, yang juga dimiliki negara-negara Eropa lainnya. Permainan menggelindingkan telur muncul pada abad ke-19, dan setelah lama menjadi tradisi di Rusia dan Jerman. Tradisi permainan menggelindingkan telur ini juga diadopsi oleh Amerika. Setiap tahun, Gedung Putih bahkan menggelar permainan menggelindingkan telur di halamannya. Di Rusia, tradisi ini kembali dipopulerkan. Kini, banyak tokoh yang kembali menjual papan khusus untuk menggelindingkan telur. Setelah menggelindingkan telur, permainan duel telur juga kerap kali diadakan, di mana kita dapat menyerang telur lain untuk melihat telur milik siapa yang retak. Ibu-ibu juga akan berlomba untuk menghias telur seindah mungkin dan menghadiahkannya kepada kerabat dan teman-teman mereka. Terlepas dari itu semua, terdapat sisi menyedihkan dalam perayaan Paskah di Rusia. Tradisi mengunjungi pemakaman untuk memperingati kerabat yang meninggal masih bertahan sejak era Soviet. Orang-orang biasanya berziarah ke makam anggota keluarga yang telah meninggal sambil menyantap telur Paskah, kulich, dan minuman alkohol. Sebelum Uni Soviet runtuh, Gereja Ortodoks Rusia enggak berusaha menekan kebiasaan ini. Di sisi lain, pemerintah Soviet pun enggak keberatan dengan liburan religius yang digantikan oleh ritual semi pagan untuk menghormati nenek moyang seseorang selama orang-orang nggak pergi ke gereja. Bagaimanapun, gereja masih belum bisa menghentikan tradisi ini, dan orang-orang masih mengunjungi pemakaman di hari Paskah dan mengabaikan permintaan pendeta supaya lebih memilih hari lain untuk berziarah. Lagi pula, kebiasaan ini bisa kita lihat dari perspektif lain. Ini bisa dianggap sebagai cara orang-orang menjaga akar Kristen tetap hidup selama era ateisme, ketika hanya sedikit gereja yang dibuka. Saya Gisela Tessa untuk Fugosti Asumsi.